Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita bakal bongkar strategi marketing yang benar-benar jalan di dunia nyata. Kita akan lihat gimana caranya sebuah bisnis kecil bisa jadi besar cuma dengan rencana yang pas. Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya tukang servis AC langganan atau warung kopi favorit di dekat rumah bisa jadi begitu dipercaya? Kayak ada sesuatu gitu kan? Nah, ternyata sesuatu itu ada rumusnya. Ada cetak birunya. Nah, untuk studi kasus kita kali ini, pahlawannya adalah Tova Sukma Teknik. Mereka ini nih, contoh hidup gimana strategi yang cerdas bisa mengubah bisnis rumahan jadi pemain serius di pasarnya. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal pahami medan perang alias riset pasar. Terus kita temukan target pelanggan yang pas. Habis itu kita susun senjatanya pakai bauran pemasaran 4 bagian. Dan terakhir yang paling penting, gimana cara ukur, adaptasi, dan tumbuh biar bisnisnya jalan terus. Oke, langkah pertama, yang paling fundamental dari semuanya, kenali medan perang. Sebelum Tova Sukma Teknik bisa menang, mereka harus tahu dulu posisinya di mana, lawannya siapa aja, dan yang paling penting, celahnya ada di mana. Ini benar-benar fondasi dari semua strategi yang bakal kita bahas nanti. Dan apa yang mereka temukan? Ternyata pasarnya lagi subur banget. Permintaan AC, baik buat rumah atau kantor, itu lagi naik daun khususnya buat keluarga kelas menengah dan usaha-usaha kecil. Ini peluang emas. Nah, ini dia jantung dari analisis mereka. SWOT-nya. Kita lihat bareng-bareng ya. Kekuatannya, teknisi jago dan harga bersahabat. Ini udah jelas jadi andalan. Tapi mereka juga ngakuin kelemahannya. Promosi digitalnya masih kurang greget. Di sisi lain, peluangnya gede banget loh, pengguna AC di mana-mana. Tapi, ancamannya juga nggak main-main. Ada saingan dari teknisi lepas yang harganya miring, dan juga dari bengkel-bengkel besar yang namanya udah dikenal. Dari pemetaan inilah strategi mereka dibentuk. Gimana caranya kekuatan bisa dipakai buat ngambil peluang, sambil nutupin kelemahan dan ngadepin ancaman. Oke, medan perang udah dipetain. Sekarang, Tova Sukma Teknik nggak bisa dong melawan di semua front. Mereka harus pilih pertempuran mana yang paling mungkin dimenangkan. Nah, disinilah strategi STP, segmenting, targeting, positioning, mulai berperan. Kedengarannya rumit ya? Padahal intinya cuma 3 langkah sederhana ini. Pertama, segmentasi, alias pecah pasar jadi kelompok-kelompok kecil. Kedua, targeting, yaitu pilih 1 atau 2 kelompok buat jadi fokus utama. Ketiga, positioning, yaitu gimana caranya merek kita nempel di benak mereka. Simpel kan? Biar lebih gampang, bayangin gini deh. Segmentasi itu kita lihat satu kota besar, terus kita bagi-bagi berdasarkan kecamatan. Nah, targeting itu kita pilih. Oke, kita mau fokus di kecamatan A dan B aja. Tova Sukma Teknik persis melakukan itu. Mereka nggak nyoba melayani semua orang. Mereka fokus ke target spesifik, rumah tangga dan kantor yang butuh perawatan rutin. Pilihan yang cerdas banget. Nah, ini langkah terakhir tapi paling menentukan, positioning. Ini soal real estate di benak pelanggan. Apa yang muncul pertama kali di kepala orang pas dengar nama Tova Sukma Teknik? Mereka mau jawabannya adalah, oh, yang terpercaya dan harganya pas itu kan? 2 kata itu, terpercaya dan terjangkau. Simple, tapi nancep banget. Oke, targetnya udah jelas. Positioningnya juga udah dapet. Pertanyaannya sekarang, gimana cara ngebuktiin janji, terpercaya dan terjangkau itu? Kan nggak bisa cuma omong doang. Nah, disinilah kita masuk ke dapurnya, yaitu bauran pemasaran, atau yang kita kenal sebagai 4P. P yang pertama, produk. Untuk jasa servis produknya ya layanannya itu sendiri. Perhatiin deh Tova Sukma Teknik. Fokus pada layanan inti. Servis, cuci AC, isi freon, sama kontrak perawatan rutin. Mereka nggak nawarin yang aneh-aneh. Kenapa? Biar jadi spesialis. Ini cara mereka membangun persepsi terpercaya. Karena mereka jago di bidang yang mereka tawarkan. P kedua, harga alias price. Ini bukan cuma soal berapa rupiah, tapi soal strategi. Dengan pasang harga antara 100 sampai 300 ribu rupiah, mereka seolah-olah ngasih sinyal. Layanan kami berkualitas, tapi kantong Anda tetap aman. Ini langsung kena ke target pasar mereka, yaitu keluarga dan kantor kecil yang pastinya mikirin budget. Janji terjangkaunya langsung terbukti di sini. Lanjut ke P ketiga, tempat atau place. Gimana pelanggan bisa dapetin layanan mereka? Nah, ini dia kuncinya. Mereka yang datang ke pelanggan, bukan sebaliknya. Ini kelihatannya sepele, tapi di zaman sekarang yang semua orang sibuk, layanan panggilan ke rumah atau kantor itu nilai plus banget. Ini soal kemudahan, dan ini memperkuat janji pelayanan cepat mereka. Tapi yang terakhir, tentu aja,
Promosi. Gimana mereka teriak ke pasar? Mereka main di dua jalur. Jalur digital lewat Instagram dan Facebook buat jangkau yang jauh, dan jalur tradisional lewat brosur dan ini yang paling ampuh, getok tular alias dari mulut ke mulut. Kombinasi ini pinter banget, dapat jangkauan luasnya, dapat juga kepercayaan lokalnya. Dan semua strategi itu dirangkum dengan sempurna dalam slogan mereka yang singkat tapi padat. Udara sejuk, pelayanan cepat. Dua hal yang diinginkan pelanggan. Udara yang sejuk sebagai hasilnya, dan pelayanan yang cepat sebagai prosesnya. Jenius kan? Langsung to the point. Oke, strateginya udah kita bedah abis-habisan. Keren di atas kertas, tapi apakah beneran berhasil? Yuk kita lihat hasilnya. Karena strategi sebagus apapun, kalau nggak ada hasilnya, ya sama aja bohong kan? Jadi apa hasilnya? Inilah angka yang jadi bukti. 15%. Ya, Tova Sukma Teknik berhasil menaikkan jumlah pelanggan baru mereka rata-rata 15% setiap bulan. Buat bisnis kecil, ini angka yang luar biasa. Ini bukti nyata kalau cetak biru mereka benar-benar jalan, bukan cuma wacana. Tapi mereka nggak cuma berhenti di angka 15% itu. Kunci sukses jangka panjangnya ada di sini. Mereka terus memantau, berapa pelanggan baru bulan ini? Pelanggan puas nggak ya? Iklan di medsos balik modal nggak? Jadi ada siklus ukur, belajar, perbaiki, terus-menerus. Itu yang bikin mereka bisa terus tumbuh. Dan tentu aja, bisnis yang bagus nggak pernah berhenti belajar. Cetak biru ini juga punya rekomendasi buat langkah selanjutnya. Misalnya nih, bikin video edukasi biar makin kelihatan ahli. Atau gandeng influencer lokal buat ngenalin brand ke area baru. Dan akhirnya, pelan-pelan perluas wilayah layanan. Ini semua soal evolusi. Gimana caranya naik level? Kisah Tova Sukma Teknik ini ngasih kita pelajaran penting tentang kekuatan sebuah rencana. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau sebuah bisnis kecil udah punya fondasi yang kuat, gimana caranya mereka bisa terus inovasi dan berkembang tanpa kehilangan jati diri yang bikin mereka sukses di awal? Itu tantangan sebenarnya kan? Coba deh pikirkan.